Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Magfira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Hadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar matematika SD dan lab. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Membuat Alat Peraga Bangun Ruang dan Menyelesaikan Permasalahan yang Berkaitan dengan Bangun Ruang. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Anissa Yulianti dengan NPM 2050616 sebagai pemateri kedua. Yang kedua di sini ada Weldy Martadika dengan NPM 2050610 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir di sini ada Linka Rizky Magfira dengan NPM 20506.003 sebagai moderator dan pemateri pertama. Baik, langsung saja di sini ada materi pengertian bangun ruang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, bangun ruang sisi datar, dan yang kedua, bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar dibagi menjadi 4. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, dan yang terakhir prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung dibagi menjadi 3. Yang pertama kerucut, yang kedua tabung, dan yang terakhir bola. Macam-macam bangun ruang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada limas, yang keempat ada prisma, yang kelima ada bola, yang keenam ada tabung, dan yang terakhir ada kerucut. Yang pertama di sini ada bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Sifat-sifat bangun ruang kubus dibagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang terakhir, memiliki 12 buah bidang diagonal. Baik, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar bagian-bagian kubus. Di situ ada bidang, ada rusuk, ada diagonal ruang, ada bidang alas, ada diagonal bidang, dan ada sudut. Sekarang kita akan bahas rumus pada kubus. Rumus pada kubus dibagi menjadi 5. Yang pertama, rumus volume. Rumus volume atau V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Yang kedua, rumus luas permukaan atau L sama dengan 6S kali S atau 6S pangkat 2. Yang ketiga, rumus panjang diagonal bidang, rumusnya S akar pangkat 2. Yang keempat, rumus panjang diagonal ruang atau S akar pangkat 3. Yang terakhir, rumus luas bidang diagonal, rumusnya S pangkat 2 dikali akar pangkat 2. Baik, sekarang di sini ada keterangan. Yang pertama, L sama dengan luas permukaan kubus, satuannya cm persegi. Yang kedua, V sama dengan volume kubus, satuannya cm kubik. Dan yang terakhir, S sama dengan panjang rusuk kubus, satuannya cm. Baik, selanjutnya di sini ada materi bangun ruang balok. Bangun ruang balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda
Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Baik, di sini ada sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok dibagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Yang kedua, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama, 1 pasang persegi panjang dengan ukurannya sama namun berbeda ukurannya dengan 2 pasang persegi panjang yang lain. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang terakhir, memiliki 8 titik sudut. Baik, coba kalian perhatikan gambar pada bagian-bagian balok. Yang pertama di sini ada gambar 2.1. Bagian di atas ada bagian bidang, bagian di depan ada bagian rusuk, bagian di bawah ada bagian bidang alas. Yang selanjutnya gambar 2.2. Di situ ada bagian bidang diagonal. Sekarang kita membahas rumus pada balok. Rumus pada balok dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumus volume atau V sama dengan P kali L kali T. Yang kedua, rumus pada luas permukaan atau L sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Yang ketiga, rumus panjang diagonal bidang. Rumusnya akar pangkat P kali 2 ditambah L kali 2 atau juga bisa akar pangkat P kali 2 ditambah T kali 2 atau akar pangkat L kali 2 ditambah T kali 2. Yang terakhir ada rumus panjang diagonal ruang. Rumusnya akar pangkat P kali 2 ditambah L kali 2 ditambah T kali 2. Selanjutnya di sini ada keterangan. Yang pertama ada P atau panjang, yang kedua L lebar, yang ketiga T tinggi. Baik, materi selanjutnya ada bangun ruang limas, bangun ruang prisma, dan bangun ruang bola yang akan dijelaskan oleh Anissa Yulianti sebagai pemateri kedua. Untuk Anissa kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi atau dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut kerucut, sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut sebagai piramida. Nah, di sini ada sifat-sifat limas. Sifat-sifat limas yang pertama ada memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga memiliki 5 titik sudut antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Nah, di sini rumus pada limas. Yang pertama, volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Yang kedua, luas permukaan sama dengan jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, di sini selanjutnya ada prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sebagian berbentuk segi. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Nah, sifat-sifat prisma. Yang pertama memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang merupakan segitiga kongruen atau dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua memiliki 5 sisi atau 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga
Selanjutnya rumus pada prisma. Rumus pada prisma yang pertama, rumus menghitung luas. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegas. Yang kedua, rumus menghitung kali K sama dengan 3S atau S tambah S tambah S tambah S. Jadi S-nya 3. Yang ketiga, rumus menghitung volume prisma. Luas segitiga dikali tinggi volume prisma sama dengan 1/2 dikali AS kali TS kali T. Nah, selanjutnya bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tahinya lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi. Nah, sifat-sifat bola yang pertama, bola tidak memiliki rusuk, bola tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Baik, selanjutnya rumus pada bola. Rumus untuk menghitung volume bola yakni 4/3 dikali 2/7 atau 3,14 dikali R3 jari-jari bola, tapi dengan satuan sentimeter kubik. Yang kedua, rumus untuk menghitung luas bola yakni 4 dikali 22/7 atau 3,14 dikali R2, itu jari-jari bola tapi dalam satuan sentimeter persegi. Baik, materi yang selanjutnya ada bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut yang akan dijelaskan oleh Weldy Matadika sebagai pemateri ketiga. Untuk Weldy kami persilahkan. Tabung atau silinder adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi dua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 ujung. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tabung, serta persegi panjang yang mengelilingi disebut sebagai seluruh tabung. Ada beberapa sifat tabung. Pertama yaitu tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Kedua, tabung tidak memiliki bidang diagonal. Ketiga, tabung memiliki diagonal bidang. Yang keempat, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Kelima, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat atas. Yang keenam, bidang tegak tabung berujung lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang terakhir yaitu jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Selanjutnya ada rumus tabung. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk mencari pada tabung. Pertama yaitu rumus untuk menghitung luas alas atau luas lingkaran, yaitu pi dikali R kuadrat. Kedua, ada rumus untuk menghitung volume pada tabung, yaitu
Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Ada beberapa sifat kerucut, yaitu yang pertama, kerucut memiliki dua sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki satu titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, kerucut tidak memiliki bidang diagonal. Yang terakhir, kerucut tidak memiliki diagonal bidang. Ada beberapa rumus pada kerucut, yaitu yang pertama, rumus untuk menghitung volume, yaitu 1/3 dikali V dikali R dikali tinggi. Yang kedua, rumus untuk menghitung luas adalah luas alas ditambah luas selimut. Keterangannya yaitu R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, V bisa dipakai 2,27 atau 3,14. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal pada bangun ruang pada kubus. Sebuah kubus memiliki rusuk yang panjangnya 23 cm. Volume dan luas permukaan kubus tersebut adalah, kita jawab, diketahui panjang rusuk sama dengan 23 cm. Ditanyakan volume dan luas permukaan. Jawab. Tadi kita sudah membahas rumus pada kubus. Rumus pada kubus, rumus volume, yaitu S kali S kali S. Jadi S-nya itu 23 dari panjang rusuk. Jadi V sama dengan 23 dikali 23 dikali 23, hasilnya 12.167 cm3. Sekarang kita cari luas permukaan kubus. Tadi kita sudah membahas rumus kubus pada luas permukaan kubus, yaitu 6 kali S kali S atau 6S pangkat 2. Tadi S-nya itu sama panjang rusuk 23, jadi 6 dikali 23 dikali 23, hasilnya 3.174 cm persegi. Jadi volume dan luas permukaan pada bangun ruang kubus adalah 12.167 cm3 dan 3.174 cm persegi. Selanjutnya kita akan membahas soal pada bangun ruang balok. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 cm dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas dan volume balok tersebut. Diketahui panjang atau P 200 cm, lebar atau L 10 cm dan tinggi atau T 20 cm. Ditanyakan volume dan luas. Kita jawab. Sebelumnya kita sudah membahas rumus pada bangun ruang balok. Rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Jadi V sama dengan panjangnya tadi 200 dikali lebarnya tadi 10 dikali tingginya tadi 20. Jadi hasilnya V sama dengan 40.000 cm3. Selanjutnya kita membahas rumus pada luas balok. Rumus pada luas balok yaitu L sama dengan 2 dikali kurung buka P kali L atau panjang kali lebar ditambah P kali T atau panjang kali tinggi ditambah L kali T atau lebar kali tinggi. Selanjutnya L sama dengan 2 dikali tadi panjangnya 200 dikali tadi lebarnya 10 ditambah
tadi panjangnya 200 dikali tadi tingginya 20 ditambah tadi lebarnya 10 dikali tadi tingginya 20. Selanjutnya L sama dengan 2 dikali 200, hasil 200 dikali 10 yaitu 2000 ditambah hasil dari 200 dikali 20 yaitu 4000 ditambah hasil dari 10 dikali 20 yaitu 200. Selanjutnya L sama dengan 2 dikali 6.200. Dari mana 6.200? Dari hasil penjumlahan 2.000 ditambah 4.000 ditambah 200. Jadi totalnya 6.200. Jadi 2 dikali 6.200 yaitu 12.400 cm persegi. Jadi volume dan luas permukaan bangun ruang pada balok adalah 40.000 cm kubik dan 12.400 cm persegi. Selanjutnya, soal dari bangun ruang limas dan bangun ruang prisma dan bangun ruang bola akan dijelaskan oleh Anissa Yulianti sebagai pemateri kedua. Untuk Anissa kami persilahkan. Tinggi sekitar 3 cm
Selanjutnya, soal dari bangun ruang tabung dan soal dari bangun ruang kerucut yang akan dijelaskan oleh Weldy Martadika sebagai pemateri ketiga. Untuk Weldy kami persilahkan. Di sini kita pakai 3,14. R sama dengan 157 cm dibagi 2 dikali 3,14 dikali 5 cm. R sama dengan 157 cm dibagi 2 dikali 3,14 dikali 5 cm. R sama dengan 157 cm dibagi 31,4 cm. Luas kerucut. Jawab. R sama dengan I kali R, R ditambah S. L sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 tambah 16. L sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 23. L sama dengan 506 cm. Jadi, luas medan Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangun ruang merupakan sebutan dari bangun-bangun 3 dimensi yang meliputi bangun ruang adalah kubus, balok, prisma tegak, segi siku-siku, tabung, limas, kerucut, dan bolak. Sekian materi presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab, kita akan dibuka di forum diskusi atau ditanyakan langsung pada Zoom meeting. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.